kita juga diseminasi penyebaran pengalaman dan pengalaman media positif. Jadi di sini saya bukan mengajari, tapi kita menciptakan budaya positif di sekolah kita. Bagaimana caranya nanti di sini kita di sini akan saya jelaskan bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah kita. Oke. Belajar bersama dalam berkolaborasi saling mendukung demi menciptakan disiplin positif dengan sekolah kita. Jadi kata awalnya yang baik buat kita tuh, kita sebagai guru itu belajar sekarang bukan berkompetisi tapi berkolaborasi. Jadi sesama guru kita saling berkolaborasi bagaimana kita menciptakan murid yang disesuaikan atau disesuaikan oleh kita. Konsep utamanya peran kita belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, budaya restitusi. Pembelajaran yang paradigma baru, pembelajaran paradigma baru dirancang sesuai dengan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar. Paham kan bahwa ini pembelajaran terdiferensiasi. Dalam budaya positif kita makna kata disiplin dimana sesuatu yang dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kemampuan dan seringkali kata disiplin berlulus dengan kata tidak nyaman. Pasti gitu ya. Kita dulu pernah jadi ketika ada merasa disiplin kita tidak nyaman. Pasti disiplin biasanya seperti itu. Dan sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dan disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebaikan universal serta memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini kemarin kita sering dibaca ya. Jadi semua itu dari diri kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri. Jadi kita hanya memberikan pemahaman, semua itu dari diri kita atau murid kita. Jadi kalau kita dari luar atau ekstrinsik itu tidak akan berhasil. Jadi semua itu dimulai dari diri. Kemudian nanti di pembahasan selanjutnya ada motivasi ekstrinsik itu apa nih? Dulu pernah kita lakukan, tapi sekarang kalau bisa jangan buat. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara untuk mendapatkan nilai-nilai untuk menunjukkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ingin hadiah, ancaman, hukuman, dan sebagainya. Hadiah itu termasuk motivasi ekstrinsik. Dulu sering kita, misalkan anak ulangan semester, besok yang dapat nilai 100 bapak kasih hadiah, itu motivasi ekstrinsik. Itu nggak boleh. Kenapa? Nantinya ketika anak tersebut akhirnya nilainya tidak sesuai harapan, dia akan down. Dia akan motivasi belajar akan down, akhirnya berulang, akhirnya membuat siswa itu nanti tidak semangat lagi untuk belajar karena tidak sesuai harapan. Maka tidak boleh namanya sekarang memberikan motivasi ekstrinsik seperti kemudian lanjut. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Bapak Ibu, untuk kita mengetahui karakter siswa kita dan murid kita, kita harus memahami kebutuhan dasar manusia. Jadi nanti kita akan mengetahui bagaimana kita menghadapi anak, bagaimana kita sebenarnya gimana ya membuat anak itu, oh ternyata si A ini dia butuh ini, si B butuh ini. Jadi berarti cara penanganannya bagaimana, kalau penanganannya bagian seperti ini. Kebutuhan dasar manusia pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan menerima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, kelima kesenangan.
kita sebagai contoh, kita contohkan misalkan si murid A. Murid A ini dia ini di rumah jarang makan karena orang tuanya itu mungkin kekurangan. Akhirnya dia di sekolah mengambil jajanan temannya. Bisa jadi, makanya kita perlu tahu karakter kita juga. Misalkan ada kejadian tadi itu saya bilang, murid kita ngambil makanan temennya, kita tanya, itu bisa jadi dia tadi itu, bisa jadi maksudnya bisa kasih sayang, dia kurang kasih sayang orang tuanya, perhatian orang tuanya. Bisa jadi dia penguasaan. Bisa penguasaan di mananya Pak? Misalkan nih si A dan si B. Si A ini merasa dia paling hebat, dia ambil lah jajanan temannya gitu. Ini masalah. Yang keempat kebebasan, merasa ingin bebas dari aturan, misalkan aturan-aturan yang ada di sekolah. Misalkan dia di dalam kelas merasa jenuh, ya, dengan pelajaran kita, akhirnya dari bapak kamar mandi, kalau ini tidak balik lagi, itu dia ingin bebas. Kemudian kesenangan, itu ya, kalau dia bukan dasar manusia. Kita lanjutkan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dan yang sebelah sana menghindari tidak nyaman dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Hanya dia disiplin, dia mematuhi peraturan karena adanya hukuman. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kita yang awal bilang tadi, jadi yang paling baik adalah motivasi intrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan atau kebenaran dari orang lain. Murid melakukan disiplin dari diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga ekstrinsik. Yang menghargai nilainya berdasarkan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebaikan dirinya. Ini merupakan motivasi. Nanti ada contohnya motivasi intrinsik itu seperti apa. Proses disiplin dengan aktivitas gagal, hukuman, menyakiti, tidak nyaman, murid takut, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan tadi itu, misalnya tadi kita bilang bahwa siswa itu nilainya 100, kita kasih ribet ya, bahasanya ribet, tidak efektif, merusak hubungan, iri, teman iri, dan mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan kita tidak ada ranking, kurang pas tak, tidak ada itu. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi kan yang gagal, sekarang yang sukses. Konsekuensi. Konsekuensi itu kata lain dari hukuman. Kalau hukuman kan tidak negatif lah, konsekuensi ini kan berarti positif. Jadi ketika melakukan tindakan sesuatu yang memang tidak sesuai dengan kesepakatan, konsekuensinya apa? Pembuatan jangka pendek, perlu mengetahui berkelanjutan, stimulus respon, murid memahami peraturan, ini tidak peraturan atau kesepakatan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Yang selanjutnya restitusi, memperbaiki. Yang murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, terkontrol, dirinya memegang kontrol. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Lanjut, kita ke konsep disiplin
melakukan restitusi. Pengertian restitusi adalah proses pencegahan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya bukan menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Kemudian selanjutnya tawaran bukan paksaan. Yang selanjutnya menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang melandasi tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah ini perbedaannya. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum siswa dengan sikap hormat pada bendera. Guru marah, siswa menjadi takut, siswa membersihkan kamar mandi hukumannya. Konsekuensi, siswa disuruh mengerjakan PR 3 kali lipat. Ada lapangan. Dan ketika kita misalkan dengan berkesepakatan kalau tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa nak? Ini konsekuensinya kan. Guru tegas dan meminta siswa melakukan peraturan. Kalau restitusinya untuk memperbaiki keadaannya, guru menanyakan keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati budaya dan pemahaman. Coba ibu. Jadi kalau restitusi itu memperbaiki keadaan. Ya tadi itu motivasinya apa? Motivasinya intrinsik restitusi. Jadi kita hanya menanyakan bagaimana misalkan nih kenapa kalian misalkan ada apa, nanti baru selanjutnya lembaga selanjutnya. Oke lanjut ya baru udah. Pada satu pelajaran, siswa tidak menggunakan atribut secara lengkap. Maya kita. Lima posisi kontrol. Posisi kontrol adalah pendukung, pemberasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Yang paling baik adalah manajer. Kok bisa ini kenapa? Ini menghukum, merasa bersalah, teman, memantau, manajer kita. Kita terhadap murid kita yang tadi ketika upacara tidak memakai atribut secara kita mau sebagai apa ini? Kita sebagai penghukum, kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Kalau kita sebagai penghukum patuhi aturan sekolah secara baris sebelah secara terpisah. Itu penghukum. Ya. Kemudian ketika kita sebagai pemberasa bersalah, jadi ini ngomong ke anaknya, guru harus bilang berapa kali kamu benar-benar bukan hidup ya. Ini buat siswa kita merasa bersalah. Teman, ayolah taati peraturan. Kali ini memaafkan. Ya, kita batin ya teman. Memantau, kamu sudah melanggar. Jadi apa kesepakatan dengan konsekuensi? Nah, Senin kemarin kita sampai memantau. Jadi manajer. Nah, manajer ini, apakah kamu tahu kesalahannya? Kenapa kamu kurang? Tadi saya sedikit, karena sudah saya anak kelas 6. Kenapa kamu bisa kurang? Jangan Pak, kalau tidak mau kesana berarti kamu harus bagaimana? Saya harus membeli bupati Pak, malah harus dinyatakan. Jadi bisa menentukan seperti ini. Tapi tidak. Jadi sebisa mungkin kita harus berposisi sebagai manajer. Jadi ini paling bagus adalah posisi manajer.
Jadi sama dia kita belajar, kita hanya tidak positif, jadi kita belajar untuk mencapai di posisi ini. Amin. Oke. Dan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena selama ini kan kita semua masih kita mencoba di kelas masing-masing, jadi kita membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Dan mengapa kita ada aturan mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor? Mengapa saat COVID kita wajib menggunakan masker dan mencuci tangan saat beraktivitas? Peraturan. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya apa? Ya, positif, kalimat positif. Kalau selalu kembalikan buku di tempatnya, boleh nggak? Jadi yang jelas kan kita mengambil buku, kemudian selalu melihat ke tempatnya. Ada ya? Memakai buku ketika masih makan. Dan itu sudah dipakai. Mengembalikan itu ke tempatnya setelah dibaca itu ya. Ada yang tahu keyakinan kelasnya? Yang kedua dilarang mengganggu orang lain. Hadir sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Ini kalau belum kita jawab. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Belajar kelasnya tanggung jawab. Jadi kita bertanggung jawab apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita perbuat ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang berarti kita harus menghormati orang lain. Ketiga, hadir di sekolah yang harus sulit sebelum pelajaran dimulai. Menghargai orang lain juga, komitmen. Ya. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan menghormati orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, jaga kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, mengajar menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, kesehatan diri sendiri, keselamatan diri sendiri. Ya, jangan berlari setelah adibas atau koridor, keselamatan. Ya. Ini bagaimana bentuk keadaan kelas? Jadi abstrak dari peraturan, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk positif. Sedikit saja ada membandingkan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, melibatkan seluruh elemen, itu warga sekolah. Ini sudah restitusi. Seperti ini yang standarkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Terus setelah itu distabilkan identitas, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua menjadi manusia. Jadi semua itu kembali ke dalam diri kita, menurut kita ada diri kita, video. Dibaca oleh ganti kan sekarang
Itu tuh. Kamu iya evaluasi masalah ini. Kalau kamu iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga dan sabar dan alhamdulillah. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran semua kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa?
Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu: satu, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Dua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Tiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Empat, usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi dipercaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Oke, baik. Pahamnya Bapak Ibu sampai sini? Segitiga restitusi. Paham ya? Kalau paham, kita ada tugas. Tugasnya kita apa namanya itu ya? Tadi kasus, betul. Ada kasus nih, kita punya kasus, kita pecahkan. Itu kita dalam posisi apa nih? Jadi kan ada 5 posisi kontrol, ya. Ini nanti kasus yang pertama ini kita posisi sebagai apa? Ya. Di kasus pertama, dulu matematika dan mulai kelas 8 Ibu Santi sakit, ya, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Ibu Santi, ya. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Ibu Eni namanya. Ibu Eni baru 2 tahun jadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak menandakan kehadiran Bu Eni. Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu tegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Kalau berarti ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan
memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Begitu ya. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman kelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah memberi email kepada Bu Eni tentang gagasan mereka. Mereka tersebut, mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan. Bila lain waktu ada kejadian dulu, maka mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Ini kasusnya. Paham? Paham tidak Ibu? Paham ya? Kasusnya ini. Analisis masalah tersebut. Tindakan yang dilakukan. Tindakan yang dilakukan apa? Hukumannya apa? Konsekuensinya apa? Restitusinya. Jadi kasus tadi yang kita bacakan. Ada yang bisa jawab? Ayo, Bapak Ibu, kita belajar. Ini kita kan budaya positif. Kita belajar bagaimana bila ada permasalahan seperti ini. Nantinya ketika ada permasalahan seperti itu di sekolah kita bisa memecahkan masalah. Ada yang bisa menjawab? Tindakan yang dilakukan apa? Tindakan yang dilakukan oleh Vivi dan tindakan yang dilakukan apa tadi? Tawakan ya. Tidak mengindahkan tugas dari Beni. Ya, seperti itu ya. Ini jawabannya nih. Tapi banyak soalnya. Tuh tindakannya tidak menjalankan tugas, ngobrol di kelas. Hukumannya Bu Eni melapor ke Bu Vivi. Melaporkan Vivi ya ke Bu Santi. Konsekuensinya hanya dipanggil Bu Santi ya sebagai wali kelas. Restitusinya memperbaikinya bagaimana? Diskusi ya, itu ya. Kemudian yang kedua nih, langkah sesuai yang dilakukan Bu Santi. Misalnya klarifikasinya, klarifikasi laporan apakah benar yang dikatakan Bu Eni, kemudian apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada, menstabilkan identitas. Jadi mengklarifikasi. Validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan tersebut tidak boleh. Boleh saja dilakukan, namun apa yang dilakukan untuk menunjukkan salah, rasa tidak dihormati. Ada tadi kan di studi kasus tadi yang dibaca tadi ada kan ini kan kalimat ini. Dan kemudian menanyakan keyakinan apa yang akan mereka lakukan untuk membagi masalah, apa yang gagasan. Jadi jawaban-jawaban ini ada di kalimat tadi yang tadi kasus tadi. Kita hanya mengkuatirnya. Oh, ini bagian ini berarti status. Nah, itu ya. Kemudian lanjut. Sudah sesuaikah hanya yang disukai pidana tadi? Sesuai. Jadi berarti akan tujuannya yang supaya menjadi kualitas diri menjadi lebih baik ke depan. Itu dan nanti mengadakan diskusi kelompok tentang melakukan keyakinan kelas selama tentang nilai saling menghormati
tidak menghargai. Kemudian yang terakhir menjadi email tentang gagasan komunitas dan komunikasi pada diri dan bangsa. Ya. Posisi yang Bu Eni ambil. Jadi posisi yang diambil itu, ya, pertama buat jadi masalah, hingga posisi kontrol. Bu Eni tadi yang mengganti. Ya. Ini kan ada kalimat apa tadi itu? Tolonglah, ayolah, itu mah. Ya. Jeleknya itu nanti kita ke depannya kita mungkin kurang dihargai oleh publik nantinya. Kayak kenapa tadi posisi kontrol udah mengejar. Jadi kan akhirnya kan tadi kan Vivi dengan si siapa? Vivi dan Natali itu kan merasa cuek, merasa bodoh misalnya. Karena Bu Evi tadi itu merasa membuat posisinya sebagai teman. Bukan merasa bersalah, karena yang punya ayolah masih dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah, ya. Bila situasi temannya itu adalah tolong bantu ibu ya. Itu posisi kontrol kita sebagai teman. Dalam kasus ini posisi kontrol sebagai teman biasa kurang tepat, mungkin cenderung tergantung dapat meremehkan. Jadi ternyata kita tidak boleh. Kalau bilang kita kan gimana cara kita memilih sebagai teman. Ternyata itu kelemahannya ada. Kita merasa nantinya kita akan diremehkan. Jadi kurang baik posisi kita posisi kontrol sebagai teman. Karena ibu anggap Bu Eni adalah teman bagi mereka. Ternyata tidak apa, maksudnya posisi kontrol kita sebagai teman itu ternyata kurang baik juga gitu. Ya. Lanjut. Jika sebagai pasan kepala sekolah dalam menanggapi langkah yang ditempuh Bu Santi, saya kasus kanan sudah sebagai sisi. Jadi pasan dari apapun posisi kontrolnya sebagai manajer. Ya. Kolaborasi antara guru dan murid dalam menghadapi masalah. Itu ya. Kasus pertama. Sekarang studi kasus 2 wajib menjawab. Gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak bisa menjawab, kita bagaimana mulai disiplin positif di sekolah kita? Oke Bapak Ibu ya, ini kan kita ingin memulai disiplin positif di sekolah kita. Jadi kita sudah mempelajari dari awal sampai akhir 5 kebutuhan dasar yang sisa hidup, dan kemudian 5 posisi kontrol. Ya, jadi di kasus kedua ini, saya harap Bapak Ibu bisa menjawab. Oke? Baik. Ya, tadi kasus 2. Anton dan Nino sedang bermain bersama di lapangan basket. Dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Nino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik ke meja. Mulai terjatuh dengan kasar sampai 3 kakinya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melari mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Dengan itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun permintaan Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia membagi kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya bertahan mengangguk, kemudian Bu Suti balik bertanya kepada Anto, apa yang bisa dilakukan Dino untuk membagi masalah? Anto menjawab, saya perlu saya perlu saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kaki batu saya sampai copot, jadi akan begini. Ibu Suti itu kembali bertanya ke Dino apa yang akan dilakukan untuk mengganti 3 kaki yang terlepas.
Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya dan kembali mungkin jam. Bu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem, apakah akan mudah terlepas kembali Dino? Bagaimana kalau menjahitkan saja? Bisakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit. Karena saya tahu bagaimana cara menjahit dan bagaimana menjahit Bu. Ibu itu meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan. Ibu kata Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda setuju dan sepanjang saat itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki meja Anto. Terakhir-kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah berceramah dan mengganggu kasus analisis masalah kasus. Tindakan yang dilakukan Menarik ke meja. tarik ke meja. Menarik ke kancing terlepas. Nah, hukuman Bawa Kalau bawa orang pas sekolah sama guru piket, datang buat kamu. konsekuensi Konsekuensinya konsekuensinya belajar kancing. Eksekusinya belajar menjahit. ya. Belajar tadi dijawab ibu-ibu bapak-bapak. Tindakan yang dilakukan Anto dan Dino dekat. Dulu kita bermain basket. Hukumannya memanggil Anto dan Dino ke sekolah. Iya tadi ya. Konsekuensinya pergi. Benar. Eksekusinya mengakui kesalahan dan belajar bertanggung jawab menjelaskan. Ya. Terus sekarang ini ya. Sekarang ini posisi kontrol yang diterapkan oleh Bu Suti setelah sekolah. Apa posisi kontrolnya? Jadi posisi kontrol ada penghukum, ada merasa bersalah, ada pembuat. Jadi apa? Manajer. Karena alasannya benar Bu Suti itu sebagai manajer di sini posisinya. Alasannya lihat menceritakan kembali kesalahan lalu bagaimana dia kesalahan. ya bisa. Jadi Bu Suti itu posisinya sebagai manajer. Menanyakan tentang apa yang ada ini kemudian memperbaikinya. Ya, paham ya sampai sini ya mulai ya. Ya, paham ya. Ya. Tambah tahu. Ini lanjut. Hal yang merupakan kesimpulan saya tentang Bu Suti yang mengambil peran manajer menstabilkan identitas di mananya. Kalau tadi masih ingat menstabilkan identitas ketika dalam cerita yang mana tadi. Kemudian validasi tindakan yang salah yang mana. Menstabilkan identitas. Yo, lihat lagi ya. Menstabilkan identitas yang mana? Menstabilkan identitas yang mana? Ternyata Dino seperti kamu sedang mendengarkan Dino mengalir bercerita tentang kesalahan Itu. Ya, ibu yang mana? Stabilkan identitas. Ya, cek aja langsung tuh. yang manusiawi. Ibu itu mengatakan bahwa membuat saya adalah hal yang Manusiawi. stabilkan identitas.
Jadi misalkan ada salah, saja kamu pasti akan marah kalau enggak kamu mengganggu, misalkan kamu akan gimana. Validasi tidak ada salah. Itu minta Dina untuk memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini sedang berada di ruang sekolah. Menyatakan keyakinan. Setelah begitu menandakan keyakinan kelas yang sudah disepakati dan baru bertanya tentang apa hal yang disampaikan tadi itu sebelum menjahitkan belajar menjahit. Bagaimana musuh melakukan hidung dan Anto tindakan musuh yang memanfaatkan hidung juga sudah kamu saat ini sedang marah menandakan empati dan berguna secara emosional. Kemudian Bu Suti memakan dengan cara Ibu Suti lalu bertanya pada Anto hal apa yang bisa dilakukan untuk menjadi masalah, mendapat rasa tanggung jawab dan kesempatan untuk menjadi masalah. Itu ya. Kira-kira yang dibagikan untuk keyakinan sekolah apa yang disebut dalam kasus tersebut yang dibagikan itu ya sama aja kayak nilai bahasa-bahasa positif. Jawab. Terus apalagi berani mengambil pengertian, kesalahan, kerjasama. Paham kan sampai sini Bapak Ibu? Kalau paham, nanti kita akan mulai budaya positif di sekolah. Bukan budaya negatif. Itu sebagai contoh seperti yang Bapak Ibu. Jadi dialog. Kemarin kan di sini membuat video. Dialog. Jadi kita paham di sini mana sih bagian stabilkan identitas itu bagaimana, kemudian bagian memvalidasi dengan salah itu yang mana, kemudian menanyakan keyakinan itu bagaimana. Ini kasusnya adalah mencontek. Ya. Saya akan siswa, Assalamualaikum Pak Guru, waalaikumsalam. Apakah kamu tahu mengapa saya mundur ke sini? Kemarin waktu ujian semester kami mencontek Pak Guru. Coba kamu ceritakan kronologi kejadiannya. Ya Bu, jadi waktu saya menyampaikan kecil ke dalam ruang penilaian semester dan juga oleh pengawas ruang Pak. Nah di sini kita menstabilkan identitasnya. Oh gitu, saya yakin tidak ada sesuatu yang sempurna. Kamu sudah baik, mau mengakui salah yang sudah kamu lakukan itu stabilkan. Ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi bahwa yang dilakukan siswa itu adalah salah. Kenapa kamu sampai mencontek? Itu kan memvalidasi, jadi itu salah. Tidak boleh dilakukan itu. Jadi kenapa kamu mencontek? Jawabannya pelajaran itu sulit. Jadi saya memutuskan untuk membawa catatan itu saya minta maaf Pak. Tindakan itu benar atau salah? Karena itu validasi dengan itu salah. Kemudian akhirnya yang terakhir menanyakan keyakinan. Dulu untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan saat ujian berlangsung? Siswa, saya akan belajar lebih betul Pak dan saya kalau belum materi apabila saya belum paham tentang materi pembelajaran. Bagus, baru dulu bacaan senangnya dan senang hati membantu kalian. Begitu ya, ini dialognya. Jadi kita sudah paham kan menstabilkan identitas itu seperti apa dialognya, kemudian validasi tindakan salah itu apa dialognya, kemudian yang lain menanyakan kelas itu apa dialognya. Jadi ini yang kita harapkan. Kita proses kontrol sebagai manajer. Jadi saya dan kawan-kawan semua Bapak Ibu kita berharap kita mulai disiplin positif jiwa kita dengan cara kita sebagai kontrol manajer. Cara-cara seperti ini. Nah, saya buat video kemarin sama anak-anak. Dalam tadi saya buat videonya.
jam pelajaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk dulu. Silakan dulu. Gimana keadaannya? Sehat? Ini aku alasan bapak memilih kamu. Dan tadi bapak dengar dari Bismillah bahwasanya di jam pelajaran Bismillah kamu tidak masuk, kamu bolos. Kalau boleh tahu alasan kamu bolos karena bahkan kamu anak yang rajin. Sebenarnya saya minta maaf Pak. Tadi waktu jam mata pelajaran bahasa Inggris, saya izin kalian sama Bismillah. Namun setelah kaidah saya pergi ke perpustakaan. Saya memutuskan tidak kembali ke kelas karena mengerjakan tugas Pak. Dan apa itu? Jika kamu bersikap seperti ini, sudah memiliki alasan. Apakah bapak belum tahu alasannya? Kenapa kamu belum mengerjakan tugas? 5 hari yang lalu, ayah saya dibawa ke rumah sakit. Saya menjaga ayah bersama ibu saya. Setiap pagi saya pulang ke rumah dan langsung berangkat ke sekolah karena ibu saya harus segera menjaga ayah saya. Jadi saya tidak tahu mengerjakan tugas Pak. Ya, bapak yakin atas masalah yang sekarang menjadi keluargamu. Baiklah, bapak di sini tidak akan menyalahkan kamu apa yang telah kamu lakukan. Karena kamu memang ada masalah. Namun, tidak ada yang kamu lakukan tidak benar. Ya, satu ya. Bolos ke perpustakaan itu tidak benar. Bapak di sini akan menyelesaikan masalah. Ya, lebih bersama. Tentang apa yang aku bisa lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kemudian kamu sekolah untuk belajar, kemudian mencapai masa depan. Jika kamu terus akan meninggal dirimu, benar tidak? Buat kamu, apakah kamu melakukan terus sesuai dengan kelas kita? Tidak sesuai Pak, karena saya tidak bisa menjaga saya. Saya tidak memaksimalkan yang saya ikuti. Apakah kamu bersedia memperbaikinya sekarang? Ya Pak, saya bersedia. Bapak senang dengannya. Mari kita meningkatkan keyakinan kelas kita dan sudah kita sepakati bersama mengerjakan tugas adalah pendidikan guru. Sama tadi Bismillah belajar bahasa Inggris. Apa yang akan kita lakukan untuk menulis kesalahan ini? Saya akan meminta maaf kepada Bismillah Pak dan jadi tidak akan mengulangi lagi. Tak hanya itu saja, saya akan segera mengerjakan tugas yang telah diberikan. Insya Allah, karena saya tidak akan menunda-nunda untuk mengerjakan tugas lagi Pak. Alhamdulillah. Terima kasih ya nak. Karena kamu sudah mau belajar dari kesalahan. Semoga kamu sudah sembuh. Semoga menjadi anak yang sukses ya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Pak. Ya, sekarang aku boleh tinggal lagi di kelas. Waalaikumsalam. Kasus utama, sekarang kasus kedua. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Silakan masuk, Rofi. Silakan duduk. Apa Rofi tahu kenapa Rofi bawa kamu ke sini? Coba silakan Rofi dengar. Yang tadi teksnya tadi itu. Oh gitu. Ya, itu tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kamu sudah baik, sudah boleh disarankan. Kenapa sih kamu sampai jelek? Coba pengen tahu. Tunggu apa? Tuhan itu tidak ada berdosa. Oke, itu depannya. Apa yang kamu lakukan ketika ujian berlangsung? Saya akan belajar lebih cepat dan bertanya kepada guru
alias saya dulu sama teman adik pembelajaran. Bagus. Bapak itu pasti senang. Makanya ada yang menandakan. Dan senang nanti kamu bantu kamu. Assalamualaikum. Silakan dari kelas. Oke Bapak Ibu, jadi tadi itu buat contoh video. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya berharap sih kita semua paham. Kedepannya kita mulai budayakan budaya positif di sekolah kita demi kebaikan anak didik kita, murid kita kedepannya. Dengan langkah-langkah tadi itu kita posisi kontrol yang paling baik adalah manajer. Jadi berharap kita di sini berharap kita posisi kontrol sebagai manajer. Jadi di dalam posisi kontrol manajer itu kita harus bisa memahami 5 dasar kebutuhan murid kita. Jadi misalkan tadi yang seperti kasus-kasus tadi yang kita sudah sebutkan di awal, misalkan anak itu mengambil makan itu karena apa makanan dia dibutuhkan itu karena nggak ada makan di rumah atau karena butuh perhatian dari di rumah nggak ada perhatian, itu kita harus bisa memahami itu ya. Kemudian jadi mudah-mudahan kedepannya sekolah kita lebih baik dengan menerapkan budaya positif. Oke, Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Sehat semua? Sehat. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak ingin membuat kesepakatan kelas di kelas 6 di pelajaran Bapak. Ya. Kesepakatan yang pertama, kalian harus memakai pakaian olahraga ketika misalkan nih ada yang tidak berpakaian olahraga, apa konsekuensinya? Lapangan. Ada yang lain? Tidak ikut dalam pelajaran. Tidak ikut pelajaran. Sepakat? Sepakat. Oke. Kemudian yang kedua ada lagi. Kalian kan pernah dengar kata membuli, ya kan? Mengejek, ya kan? Nah, ketika membuli mengejek itu berarti kalian tidak boleh mengejek atau membuli. Berarti kalian harus apa? Damai. Saling Bertemu. saling menghormati. Damai. Ya, damai ya, saling menghormati. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti harus apa? Membuang sampah di tempatnya. Ya, itu ya. Jadi kesepakatan kelas kita itu harus kalian sepakati, ya kan? Kalian tidak mau kan terkena konsekuensinya ketika kalian tidak menyepakati kelas kalian? Misalkan nih, Ratu, misalkan ya, ketika pelajaran Bapak, dia lupa memakai pakaian olahraga atau lupa membawa baju olahraga. Berarti gimana caranya biar tidak lupa? Disiapkan dari malam. Itu ya. Jadi semua disiapkan, bukan pelajaran Bapak aja, bukan ketika baju olahraga aja. Jadi semua pelajaran harus disiapkan dari semalam. Jangan sampai paham? Terima kasih. Ingat, kesepakatan harus disepakati. Kalau tidak ingin terkena konsekuensi, berarti kalian harus mempersiapkannya di malamnya. Ya? Paham ya? Terima kasih.